Ratusan ribu supporter timnas Indonesia geruduk kantor PSSI demo Sintayong tetap dipertahankan. PSSI adakan rapat besar-besaran mendadak, dan akhirnya putuskan batal pecat Sintayong jadi pelatih timnas Indonesia. Sintayong tetap latih timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan jujur Sintayong tepat disampaikan hari ini. Tonton video ini sampai selesai. Yes, mantap, ini baru super duper bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya resmi Jairo Riedelwald resmi dinaturalisasi bersama Olero menjelang lawan Australia. Bahkan akan tambah lagi sosok hebat ini. Fans timnas Indonesia auto sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Simak baik-baik. Mantap, benar-benar keputusan kelas dunia. PSSI sudah interview 3 orang kelas dunia ini untuk kemajuan timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan sampai diam-diam terbang ke Eropa begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Gelar juara AFF Vietnam dibatalkan. Sponsor tidak mau mencairkan uang hadiah gelar juara. Usai kejanggalan aneh laga final tadi malam, gol bunuh diri yang konyol, kartu merah yang gak masuk akal, indikasi pengaturan skor untuk mafia bandar judi bola. Seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia putuskan keluar dari AFF. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan aneh Madam Pang usai laga final semalam. Semuanya auto kaget mendengarnya. Simak baik-baik. Yes, tepat tadi malam. Mantap, alhamdulillah, kabar gembira. Bakalan jadi striker mengerikan dan paling berbahaya di Liga Inggris. Begini pengakuan jujur pelatih Oxford United usai oleh Romanya resmi diumumkan gabung Oxford United semalam. Sampai di luar dugaan ngomong kayak begini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Gokil emang, doa publik terkabulkan lagi untuk kesekian kalinya. PSSI langsung satset terbang ke Prancis untuk jemput pemain berkelas Eropa keturunan Maluku. Berinisial MB, berlian emas yang tiba-tiba ditemukan jadi doaku. Di sisi lain ini fakta bahagia sosok pemain ini jelang lawan Australia. Begini penjelasannya. Ngeri gak tega melihatnya. Striker naturalisasi Vietnam asal Brasil Rafael San cedera patah kaki tadi malam. Di luar dugaan malah tambah dikasih hal mengejutkan ini oleh AFF. Padahal karir pemain ini terancam pensiun dini loh. Bisa-bisanya AFF cuma lakukan ini. Mending Vietnam ikut keluar AFF aja dah. Penasaran? Ini kronologi penjelasannya. Mas Hilgers bongkar rahasia skuad timnas Indonesia. Ini yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mas Hilgers akhirnya berbicara dengan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam timnas Indonesia. Dengan nada belak-belakan, ia mengungkapkan kondisi yang mungkin mengejutkan banyak orang. Apa yang ia katakan tentang level timnas Garuda dan potensinya? Simak video sampai tuntas. Elkan Bagot langsung susul gabung Oxford United bersama oleh Romanya usai kontraknya habis bersama Ipswich tahun ini. Usai Elkan sudah pulih dari cederanya, bakalan ada 3 pemain timnas Indonesia di Oxford berkat Erick Thohir, Elkan, Ole, dan Marcelino. Jadi harapanku sekarang, ini pernyataan jujur Ole dan kabar terbaru Elkan Bagot. Saksikan semuanya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Ratusan ribu supporter timnas Indonesia geruduk kantor PSSI demo Sintayong tetap dipertahankan. PSSI adakan rapat besar-besaran mendadak,
dan akhirnya putuskan batal pecat Shin Tae-yong jadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong tetap latih timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan jujur Shin Tae-yong tepat disampaikan hari ini. Tonton video ini sampai selesai. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025, Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, menerima keputusan PSSI dengan sangat baik. Menurutnya, meskipun keputusan pemutusan hubungan kerja dengan Shin Tae-yong telah diambil, tidak ada protes atau ketegangan dalam pertemuan tersebut. Saya perlu sampaikan terkait pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada persoalan apapun. Prinsipnya, Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan dirinya, ujar Sumarji dengan tegas. Tak hanya itu, Sumarji juga menambahkan bahwa Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada PSSI dan seluruh supporter yang telah memberi kepercayaan kepadanya selama hampir 5 tahun terakhir melatih timnas Indonesia. Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan PSSI selama hampir 5 tahun, jelas Sumarji, yang juga menambahkan pesan terakhir dari pelatih asal Korea Selatan itu. Pesannya, semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai sosok yang berhasil mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya. Pencapaian tersebut menjadi bagian dari berbagai prestasi yang ditorehkan Shin Tae-yong sepanjang kepemimpinannya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda merasa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan timnas Indonesia? Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dan berbagi pendapat. Yes, mantap, ini baru super duper bikin bahagia. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya resmi Jairo Riedelwald resmi dinaturalisasi bersama oleh Rom menjelang lawan Australia. Bahkan akan tambah lagi sosok hebat ini. Fans timnas Indonesia auto sangat bahagia mendengarnya. Penasaran? Simak baik-baik. Erick Thohir secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedelwald, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, Erick Thohir juga menegaskan bahwa ia tidak bisa menjamin apakah Jairo Riedelwald akan siap membela timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika Jairo Riedelwald segera diproses, itu berarti ada 2 pemain senior yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama lainnya adalah penyerang anyar Oxford United, Ole Romani, kata Erick Thohir dalam sebuah pernyataan. Erick menambahkan bahwa untuk proses administrasi Ole Romani sudah lebih maju dibandingkan Jairo Riedelwald. Ole Romani insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedelwald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedelwald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, ujarnya. Kehadiran Jairo Riedelwald di timnas Indonesia tentunya akan menjadi berkah tersendiri. Ex-pemain Crystal Palace itu bisa menjadi tandem yang ideal bagi gelandang berpengalaman milik skuad Garuda, Tom Haye, di lini tengah. Sebelumnya, Tom Haye memang minim tandem berkualitas di lini sentral, dengan satu-satunya pilihan adalah Ivar Jenner, gelandang muda berusia 20 tahun yang masih belum menembus skuad senior FC Utrecht. Apa pendapat Anda tentang potensi kedatangan Jairo Riedelwald dan Ole Romani? Apakah mereka bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ayo, beri komentar Anda di bawah. Mantap, benar-benar keputusan kelas dunia. PSSI sudah interview 3 orang kelas dunia ini untuk kemajuan timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan sampai diam-diam terbang ke Eropa begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada 3 kandidat utama yang menjadi calon pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia.
Salah satu nama yang turut masuk dalam daftar kandidat tersebut adalah legenda sepak bola timnas Belanda, Patrick Kluivert. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar PSSI pada Senin (6 Januari 2025), di mana mereka mengonfirmasi keputusan pemberhentian Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir menambahkan bahwa sosok pelatih baru akan diumumkan secara resmi pada 12 Januari 2025. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview, ada 3 nama waktu itu, ungkap Erick dalam konferensi pers tersebut. Selain itu, kami juga mewawancarai beberapa asisten pelatih yang nantinya akan mendampingi pelatih utama. Karena kami yakin tidak ada pelatih yang sempurna, masing-masing pelatih pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, tambahnya. Meskipun nama Patrick Kluivert sudah disebutkan sebagai salah satu kandidat, Erick Thohir menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pada 12 Januari 2025. Memang salah satu kandidat yang saya interview adalah Patrick. Tapi daripada menebak-nebak, lebih baik kita tunggu press conference pada tanggal 12, jam 4 sore, di mana media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang sudah kita sepakati. Jelas Erick. Kehadiran Patrick Kluivert dalam kandidat ini tentu menarik perhatian mengingat kiprahnya yang luar biasa baik di level klub maupun timnas. Apakah Anda setuju jika Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang Anda harapkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Gelar juara AFF Vietnam dibatalkan. Sponsor tidak mau mencairkan uang hadiah gelar juara. Usai kejanggalan aneh laga final tadi malam, gol bunuh diri yang konyol, kartu merah yang gak masuk akal, indikasi pengaturan skor untuk mafia bandar judi bola. Seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia putuskan keluar dari AFF. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan aneh Madam Pang usai laga final semalam. Semuanya auto kaget mendengarnya. Simak baik-baik. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand Nuaphan Lamsam yang akrab disapa Madam Pang menyampaikan permintaan maaf setelah tim nasional Thailand gagal meraih juara Piala AFF 2024. Tim Gajah Perang harus mengakui keunggulan Vietnam dengan agregat 3-5 di final. Pada leg pertama, Thailand kalah 1-2, sementara pada leg kedua di Stadion Raja Mangala, Bangkok, pada Minggu 5 Januari 2025, mereka kembali takluk 2-3. Dalam unggahannya di Instagram pribadi, Madam Pang mengungkapkan mohon maaf bahwa tahun ini Thailand baru bisa menjadi runner-up Piala AFF. Terima kasih kepada semua klub yang telah mengirim pemain. Terima kasih juga kepada para pemain, staf, pelatih, dan semua supporter Thailand selama 1 bulan ini, ujar Madam Pang, penuh rasa terima kasih atas dukungan yang tak henti-hentinya. Namun di sisi lain, kekalahan ini memicu gelombang reaksi dari para supporter Thailand. Banyak yang mengekspresikan kekecewaan dan penyesalan, bahkan ada yang merasa sangat kecewa dengan penampilan tim. Di media sosial, komentar-komentar pedas pun bermunculan mengkritik kekalahan ini dengan keras. Seorang pengguna media sosial dengan akun bernama Kitty Sifel mengungkapkan kekesalannya. Lucu. Tim Thailand kalah karena mendapat kartu merah dan mencetak gol bunuh diri, sehingga Vietnam bisa menjuarai Piala AFF, ujarnya seperti dilansir dari Tethao247.com, Senin 6 Januari 2025. Tidak sedikit pula penggemar lain yang berpendapat bahwa Thailand memang layak kalah karena mereka dianggap tidak bermain dengan cukup baik. Tidak ada kreativitas sama sekali. Kami tidak bisa berbuat apapun melawan Vietnam, kata seorang supporter. Sementara itu, seorang penggemar Thailand yang bernama Win Aladin menyoroti keputusan kartu merah yang diterima oleh Waratap yang ia anggap menjadi salah satu faktor utama kegagalan Thailand meraih juara. Dia tidak akan bisa tidur malam ini. Waratap adalah alasannya. Saya tidak mengerti apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri ketika sebelumnya dia menerima kartu kuning, ujarnya dengan nada kecewa. Bagaimana menurut Anda tentang reaksi para supporter Thailand terhadap kekalahan ini? Apakah Anda setuju dengan pandangan mereka? Ayo, tuliskan komentar Anda. Yes, tepat tadi malam. Mantap, alhamdulillah, kabar gembira. Bakalan jadi striker mengerikan dan paling berbahaya di Liga Inggris.
Begini pengakuan jujur pelatih Oxford United usai Ole Romani resmi diumumkan gabung Oxford United semalam. Sampai di luar dugaan ngomong kayak begini. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih Oxford United Gary Rowett mengungkapkan bahwa calon pemain striker timnas Indonesia Ole Romani telah menarik perhatiannya sejak awal. Oxford United baru saja mengumumkan secara resmi perekrutan Ole Romani untuk jangka panjang. Dan Rowett mengaku bahwa meskipun dirinya baru bergabung di klub, ia langsung melakukan pembicaraan serius terkait bursa transfer Januari ini. Gary Rowett mengakui bahwa ia tertarik pada Ole Romani karena kemampuan pemain asal Indonesia ini yang cukup mengesankan. Rowett mengungkapkan bahwa setelah menonton beberapa klip pertandingan Ole Romani, ia semakin yakin bahwa pemain ini akan memberikan kontribusi besar untuk tim. Meskipun saya baru saja tiba di klub, saya telah banyak berdiskusi dengan tim rekrutmen tentang rencana kami untuk bursa transfer Januari ini, kata Rowett. Di awal diskusi tersebut, nama Ole menarik perhatian saya dan setelah menonton sejumlah klipnya, saya senang kami dapat bergerak cepat untuk mendatangkannya ke klub lanjutnya. Rowett percaya bahwa kehadiran Ole Romani akan sangat membantu Oxford United dalam bersaing di musim ini. Ia adalah penyerang yang sangat kreatif, yang dapat membantu mencetak gol dan menciptakan peluang, ujar Rowett. Ia datang dengan segudang pengalaman di level yang sangat bagus di Belanda dan akan sangat menarik untuk melihat apa yang dapat ia berikan, tambahnya. Rowett juga menjelaskan bahwa selama beberapa minggu pertama di Oxford United, ia memiliki kesempatan untuk menilai skuad melalui latihan dan pertandingan. Tim perekrutan pun bekerja keras untuk memastikan adanya penambahan yang dapat mendukung ambisi tim di bulan ini. Bagaimana menurut Anda tentang langkah Oxford United merekrut Ole Romani? Apakah Anda percaya dia bisa memberikan dampak positif bagi tim? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Gokil emang doa publik terkabulkan lagi untuk kesekian kalinya. PSSI langsung set terbang ke Prancis untuk jemput pemain berkelas Eropa keturunan Maluku. Berinisial MB, berlian emas yang tiba-tiba ditemukan jadi doaku. Di sisi lain ini fakta bahagia sosok pemain ini jelang lawan Australia. Begini penjelasannya. Media Belanda baru-baru ini mengungkapkan bahwa PSSI tengah mengincar pemain Lille, Mitchell Bakker, sebagai bagian dari proyek naturalisasi besar-besaran di era kepemimpinan Erick Thohir. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggait Mitchell Bakker. Bek 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis Ade. Bakker sendiri disebut sudah mengetahui ketertarikan PSSI, namun hingga saat ini pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini belum memberikan jawaban pasti. Sebelumnya Bakker sempat memperkuat timnas Belanda U15 hingga U21, meskipun ia belum pernah tampil di tim senior Oranje. Mitchell Bakker bisa bergabung dalam daftar panjang pemain Belanda berdarah Indonesia yang baru-baru ini memilih karier internasional di Indonesia, tambah Ade. Sejumlah nama yang sebelumnya memilih memperkuat timnas Indonesia termasuk Tom Haye, Jay Itzes, Mark Klok, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Saina Patinama, dan Justin Hubner. Menurut media Belanda tersebut, para pemain naturalisasi ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Selain itu, PSSI saat ini juga sedang dalam proses naturalisasi Ole Romani penyerang FC Utrecht yang diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret mendatang. Bagaimana menurut Anda, apakah Mitchell Bakker akan memberikan dampak positif jika bergabung dengan timnas Indonesia? Ataukah Anda lebih memilih pemain naturalisasi lainnya? Ayo, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Ngeri gak tega melihatnya? Striker naturalisasi Vietnam asal Brasil Rafael San cedera patah kaki tadi malam. Di luar dugaan malah tambah dikasih hal mengejutkan ini oleh AFF. Padahal karir pemain ini terancam pensiun dini loh. Bisa-bisanya AFF cuma lakukan ini. Mending Vietnam ikut keluar AFF aja dah. Penasaran? Ini kronologi penjelasannya. Bomber timnas Vietnam Nguyen Xuan San tampil luar biasa di Piala AFF 2024, meraih 2 penghargaan bergengsi sekaligus pemain terbaik dan top skor.
Penampilan gembilangnya di turnamen tersebut membuatnya menjadi sorotan utama, dan ia pun layak mendapatkan kedua penghargaan tersebut. Setelah turnamen yang benar-benar menggemparkan, Nguyen Xuan San mengklaim penghargaan MVP. Tulis akun sepak bola Asia Tenggara @asanut dikutip pada Senin, 6 Januari 2025. Selain pemain terbaik, Xuan San juga keluar sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Gol-gol Xuan San masing-masing tercipta dalam pertandingan fase grup terakhir kontra Myanmar 2 gol, semifinal kontra Singapura 3 gol, dan leg E final kontra Thailand 2 gol. Performanya yang begitu menonjol telah membawa timnas Vietnam hingga ke puncak, namun sayangnya berita kurang menggembirakan datang setelah turnamen berakhir. Xuan San yang saat ini bermain untuk Nam Dinh FC dilaporkan harus menjalani perawatan medis serius di rumah sakit akibat cedera parah pada bagian tulang keringnya. Cedera ini terjadi setelah ia terbentur keras dalam pertandingan. Sebuah ironi karena meskipun mendapatkan penghargaan atas penampilannya yang luar biasa, Xuan San kini harus menghadapi pemulihan panjang. Sayangnya meskipun AFF memberikan penghargaan, admin Indonesian Soccer berpendapat bahwa yang seharusnya didapatkan Xuan San bukan hanya sekadar trofi, tapi juga asuransi jaminan kesehatan untuk pemulihan cederanya. Menurut mereka ini adalah langkah yang lebih adil untuk seorang pemain yang telah memberikan segalanya demi negara. Apa pendapat Anda? Apakah penghargaan yang diterima Xuan San sudah cukup atau seharusnya ada dukungan lebih dari AFF seperti jaminan kesehatan untuk pemulihannya? Berikan komentar Anda di bawah. Mas Hilgers bongkar rahasia skuad timnas Indonesia. Ini yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mas Hilgers akhirnya berbicara dengan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam timnas Indonesia. Dengan nada belak-belakan, ia mengungkapkan kondisi yang mungkin mengejutkan banyak orang. Apa yang ia katakan tentang level timnas Garuda dan potensinya? Simak video sampai tuntas. Mas Hilgers, pemain yang saat ini membela FC Twente, berbicara jujur tentang bagaimana cara meningkatkan level timnas Indonesia. Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menambah pemain naturalisasi dalam skuad. Hal ini diyakini akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Menurutku kalau kalian pengen naikin level tim perlu pemain naturalisasi, kata Mas Hilgers dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube KRTV. Namun, Mas menegaskan bahwa penambahan pemain naturalisasi bukan berarti Indonesia kekurangan pemain berbakat. Sebaliknya, kehadiran mereka justru memberikan keuntungan besar bagi tim. Pemain naturalisasi, menurut Mas, membawa pengalaman serta metode latihan profesional yang biasa diterapkan di Eropa, yang bisa membantu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Karena bukan mereka tidak memiliki pemain bagus di Indonesia, tapi cara kami berlatih di Eropa begini, kamu tahu kan? Dan kita bisa menaikkan levelnya, jelas Mas. Menurutnya dengan bergabungnya pemain naturalisasi, kualitas dan level permainan skuad Garuda secara keseluruhan bisa meningkat. Aku pikir itu bagus kalau kita dalam kurung pemain naturalisasi bisa bergabung sama tim, jadi levelnya juga naik dan kita bisa mendapatkan pengalaman dari pemain. Kita bisa belajar bermain dan melatih. Dengan melatih kita bisa tahu bagaimana permainan, tambahnya. Mas juga menyadari bahwa pandangan sebagian orang yang kurang setuju dengan pemain naturalisasi ada benarnya, karena mereka merasa pemain tersebut tidak sepenuhnya orang Indonesia. Namun ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, para pemain naturalisasi bisa memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini meyakini bahwa dirinya bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dimilikinya, ia merasa bisa membantu meningkatkan performa tim dan berperan dalam kemajuan sepak bola tanah air. Aku yakin sama diriku sendiri dan aku bakal selalu menjadi diriku sendiri. Tapi aku pikir aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kalau aku main di Indonesia, pungkas Mas Hilgers. Bagaimana menurut Anda tentang pandangan Mas Hilgers ini? Apakah Anda setuju bahwa pemain naturalisasi dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia? Atau justru Anda merasa bahwa pemain lokal lebih penting untuk fokus? Ayo, beri pendapat Anda di kolom komentar.
Elkan Bagot langsung susul gabung Oxford United bersama Ole Romagny usai kontraknya habis bersama Ipswich tahun ini. Usai Elkan sudah pulih dari cederanya, bakalan ada 3 pemain timnas Indonesia di Oxford berkat Erick Thohir, Elkan, Ole, dan Marcelino. Jadi harapanku sekarang, ini pernyataan jujur Ole dan kabar terbaru Elkan Bagot. Saksikan semuanya hanya di sini. Usai dipastikan bergabung dengan Oxford United, Ole Romagny menulis pesan khusus untuk FC Utrecht, tim yang telah membesarkan namanya. Dalam pesannya, Romagny mengungkapkan rasa syukur dan harapannya agar klub asal Belanda itu terus meraih kesuksesan. Saya bersyukur atas waktu saya di FC Utrecht. Pada tahun pertama, saya mengalami banyak kesialan dengan cedera. Tetapi musim ini saya bisa menunjukkan kemampuan saya dengan lebih baik, ujar Romagny. Seperti dikutip dari situs resmi FC Utrecht, Senin 6/1/2025. Namun, keputusan Romagny untuk hengkang dari FC Utrecht dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah persaingan ketat di lini depan, termasuk dengan kehadiran pemain keturunan Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, yang membuat posisinya semakin terancam. Meskipun demikian, Romagny tetap mendoakan yang terbaik untuk FC Utrecht dan berharap tim tersebut terus berada di jalur positif. Ia bahkan mengaku akan tetap memantau perkembangan mantan timnya tersebut. Kami menjalani tahun 2024 yang luar biasa bersama. Saya berharap mantan rekan setim saya bisa melanjutkan performa bagus itu. Saya akan terus mengikuti perkembangan mereka, tambah Romagny dengan penuh harapan. Pemain yang kini akan memperkuat Oxford United ini juga mengungkapkan betapa pentingnya kesempatan baru yang ia dapatkan. Semuanya terjadi dengan sangat cepat beberapa minggu terakhir. Ini adalah kesempatan luar biasa di klub yang sangat ambisius. Selain itu, saya selalu ingin bermain di Inggris, ungkapnya. Sementara itu, di sisi lain, kabar positif datang dari Elkan Bagot, bek timnas Indonesia. Elkan yang sebelumnya mengalami cedera, kini sudah kembali ke lapangan. Ia masuk dalam daftar susunan pemain Blachpool yang melawan Wycombe beberapa waktu lalu, yang menjadi tanda bahwa pemulihannya berjalan lancar dan siap kembali memberikan kontribusi bagi tim. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Ole Romagny bergabung dengan Oxford United? Apakah Anda juga menantikan kontribusi Elkan Bagot yang kembali ke lapangan? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar.